Halo para pecinta ikan seluruh Indonesia, khususnya ikan cana. Ini mungkin pertama kali saya akan memperlihatkan konten gua ya, soal ikan cana, khususnya ikan auranti maculata. Ini kan gua baru sekitar 5 bulan gua pelihara. Gua dapat ikan ini dulu dari lelangan di salah satu media sosial, dan jujur waktu pas gue dapat ikan ini, penjualnya bilang kalau ini ikan PO. Ini sekitar ukuran 18, kalau nggak salah 20 cm. Gue belum ukur sih, cuman dari ukurannya kayaknya ukuran segitulah, 18 sampai 20 cm. Jadi gua akan ceritain dulu bagaimana gua bisa bikin ikan jadi saya tahu kayak gini enak. Jadi awal dia datang, dia diantar pakai bis dari arah Yogyakarta, dikirim sama penjualnya kalau nggak salah sore. Nyampe sini dia pagi, sekitar jam 10. Dan itu adalah pengiriman yang paling lama yang pernah gue alamin waktu ngirim ikan. Sebelumnya ikan paling kalau misal dia ngirimnya sore, nyampe ini subuh lah, atau maksimal paling lambat tuh pagi sekitar jam 6 atau jam 7. Gue khawatir kalau misal ikan ini mati di jalan atau bagaimana, kan gue bisa protes ke penjualnya. Berhubung dia bilang ini nggak ada garansi, makanya gue bener-bener takut kalau ikan mati, belum tahu keadaannya juga, ya kan. Nah, setelah sampai di tempat gua, dia langsung gua kasih ke dalam akuarium. Ke dalam akuarium dia, wajar lah namanya ikan PO ya kan, lelangan pula. Di sana dia bilang katanya udah settle, udah enak. Waktu pas masukin ke akuarium gua, kondisinya sangat memprihatinkan cuy. Dia mojok di bawah, nggak ada gerak sama sekali, digoyang-goyang tangan segala macam dia nggak gerak. Gue bingung nih mau gue apain nih ikan ini kan. Sebelumnya gue juga udah pernah ngawat auranti juga, ukuran 15 cm, cuman sebentar doang, cuma 3 bulan, habis itu gue jual lagi karena ada kebutuhan pribadi. Dan gue dapet ikan yang sebelumnya itu memang udah dari sini, dia udah settle, dia udah dirawat lama sama pemilik lamanya. Sedangkan ikan yang ini, dia dalam keadaan dirawat cuma 1 minggu, habis dia dikirim dari luar negeri sana dan langsung itu dijual. Dan sepertilah, dan kayak gitulah keadaannya. Akhirnya gua kasih, awal-awal udah nyampe ke sini, itu tank udah gua isi dengan air biasa, enggak saya endapkan, enggak saya apa, pokoknya saya baru kasih air, terus saya kasih ketapang. Dia di situ masih diam aja, nggak ada gerak sama sekali. Dia masih diem aja, nggak ada pergerakan sama sekali. Nggak, gue kasih makan dulu selama kira-kira selama 3 hari kalau nggak salah. Hari keempat gue kasih makan, gue kasih cacing, dan dia nggak ada gerak sama sekali juga. Hari keempat dia nggak ada nggak nyentuh sama sekali cacingnya. Dan pada hari kelima gue lihat cacing itu udah nggak ada, berarti dia udah makan. Tapi ya itulah kondisinya, dia masih mojok di dasar akuarium, tidak ada sama sekali pergerakan. Pada hari ke-6 sama ke-7 gue puasain lagi, dan pada hari ke-8 gue kasih makan lagi dengan hasil yang sama, dia tidak ada makan.
gue bingung pada soal itu, maksudnya gue banyak nanya-nanya sama orang-orang yang udah berapa kali nanganin orang anti, katanya di eh, apa dipisahin di tempat tertentu, misal kayak di dalam styrofoam kah atau mana kah. Oke, saya kasih ke dalam styrofoam itu, gue kasih air yang udah endapan sekitar 3 hari 4 harian, gue kasih air ketapang, gue masukin situ, udah nggak saya kasih makan sekitar 3 hari, nggak gue lihat-lihat, cuman gue tutup doang, gue sisain udara sedikit buat dia napas segala macem. Selama 3 hari gue nggak dia kasih makan sama sekali, nggak ada gue kasih makan sama sekali. Pada hari keempat gue kasih makan cacing, gue tutup lagi. Hari ketujuh gue buka, gue kasih makan lagi, gue tutup. Itu kalau nggak salah proses nyampe sekitar 2 minggu. Jadi 3 hari sekali gue kasih makan. Terus itu jadi dia lihat, jadi dia pada saat di dalam styrofoam itu dia lihat cahaya terang tuh cuman pada saat dia makan doang. Selain itu dia nggak ada sama kasih lihat cahaya. Itu full ya, full pakai daun ketapang. Jadi daun ketapang gue kasih taruh situ, nggak gue angkat sama sekali. Jadi 2 minggu di situ airnya udah bener-bener coklat keruh, udah nggak jelas pokoknya. Dan gue lihat-lihat di situ sama sekali ya alhamdulillah ikan tidak ada jamur, nggak ada apa segala macam, aman. Cuman di sini yang gue pengen adalah gimana caranya ngebentuk mental dia supaya dia bisa mau flaring kayak gini nih. Nah, dia sebenarnya udah mulai mangap-mangap nih, tapi masih empot-empotan dia. Ini prosesnya panjang cuy. Nah, setelah sekitar 2 minggu gue putuskan dia masuk ke dalam tank. Masuk ke dalam tank pun pada suatu itu air gue kasih air baru, nggak ada endapan sama sekali, gue kasih air bening. Hasilnya tetap sama, dia masih mojok di pinggir, nggak ada gerak sama sekali. Nah, setelah dia 3 hari dalam akuarium nggak gue kasih makan, masih tetap sama. Untuk pola makannya 3 hari sekali. Gue kasih cacing nggak, cacing aja udah, cacing aja 1 kali itu 3 hari sekali, nggak ngasih makannya pagi doang udah. Setelah itu nggak ada gue kasih makan lagi segala macem. Setelah 3 hari dia di akuarium, gue sempet kayak, wah ini ikan apa gue jual aja kali ya gitu ya. Ya gue nggak bertahan di situ aja cuy, maksudnya aduh, gue udah dapat ikan ini susah ya, tuh proses pengirimannya juga gue bilang nggak kayak seller yang udah berpengalaman. Pokoknya ikannya hampir mati aja intinya gitu. Gue mau jual lagi kayaknya kok kayak nggak rela aja cuy, maksudnya walaupun ini ikan maksudnya ya keadaannya awalnya memprihatinkan, dan sekarang sampai saat ini gue sih sebenarnya dibilang kecewa ya nggak juga sih, gue seneng sih. Oke, gue lanjut lagi. Itu pokoknya prosesnya 3 hari itu gue masukin lagi ke dalam styrofoam, ya kan. Gue ulang lagi 2 minggu lagi, kayak gitu juga sama. Airnya udah endapan, terus gue kasih ketapang lagi. Pada saat udah menginjak 1 bulan, 2 prosesnya kayak gitu, gue masukin dia ke tank. Pada saat itu gue iseng-iseng aja, maksudnya ngasih dia cacing tapi gue godain dari luar. Nah, pada saat itu dia udah mulai respon nih cuy, udah mulai respon ya kan, udah mulai respon. Nah, oh iya, gue lupa ngasih tahu, selama gue proses itu gue nggak ada sama sekali dia ngasih cermin ya coy ya. Jadi gue bener-bener dia pengen itu tuh flaring gara-gara tangan, bukan karena kaca cuy. Jadi kalau menurut gue kalau dia flaring karena kaca tuh masih kurang bagus, tapi kalau misalnya dia flaring karena tangan, itu yang luar biasa cuy. Tuh. Pada saat itu gue kasih ke dalam akuarium lagi. Setelah prosesnya itu gue kasih cacing segala macem, dia mau gerak cuy. Jadi gue gini nih, maksudnya gue goda-godain gini, gini dia mau
gerak segala macam ya kan. Nah, untuk ngebangun mentalnya gua sebenarnya ini sebenarnya caranya aneh sih, tapi jujur itu waktu itu berhasil. Nggak temuin karakteristik ikannya ya. Jadi anak gua kan punya boneka tuh yang ukurannya agak gedean lah, maksudnya agak gede sedikit daripada badan dia nih. Jadi dia sama bonekanya udah ini sih, lagi di bawah anak gua main. Jadi bonekanya gua pegang. Nah, ini misal boneka ya kan. Nah, ini bonekanya saya taruh di depan mukanya dia, terus saya gini-gini nih. Hah, 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 gitu. Jadi dia kayak punya respon tersendiri sama bonekanya itu, kayak nantangin dia gitu lah. Jadi awal dari situ lah dia udah mulai punya keberanian buat flyering segala macam. Gitu coy, ini kalau nggak salah memang aneh sih ya, tapi ini pengalaman gue banget nih. Gue membangun mental dia bukan karena gue gedor-gedor sampai gini-gini, enggak, segala enggak. Gue membangun mentalnya cuma dari apa coba coy? Dari benda-benda yang menurut dia itu mungkin lawannya dia. Jadi mungkin bisa pakai wayang-wayangan ikan itu segala macam, terus benda-benda yang mungkin agak lebih besar darinya. Udah lu godain aja gini-gini, maksudnya digoda-godain gini. Goda-godain gini. Tapi itu prosesnya juga panjang cuy ya, maksudnya tergantung karakteristik ikannya juga sih. Kalau gue jujur mungkin sebenarnya itu, kalau kata gue mah itu treatment bukan jadi patokan juga sih, tapi tergantung karakteristik ikannya. Syukur dia mau. Kalau dia nggak mau ya terus coba aja cuy, apapun yang orang-orang yang udah share di video YouTube tentang bagaimana caranya mengembangkan mental ikan orang itu sebenarnya itu semuanya betul. Cuman bagaimana kita harus sabar cuy, nungguin ikannya mau respon, nggak mau, maksudnya dia ngebangun mentalnya sendiri. Jadi untuk ngebangun mental ikan tuh macam-macam cuy. Jadi ada yang prosesnya aneh, ada yang prosesnya cuma gampang, ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Mungkin itu sih cuy apa yang mau gue bikin, apa yang gue bagiin pengalaman gue. Ini juga pertama kali gue bikin video ya, semoga aja ada orang yang ngelihat. Mungkin itu aja cuy, thank you ya, makasih, salam dari gua, thank you.